Ya, akhirnya setelah hari ditinggal, pada hari ini today ini dapat 4.827. Oke, berarti tinggal 4.800 untuk recovery. Sempat naik di hari kedua turun, hari ketiga naik dan mulai dapat. Melihat pola-pola masa lalu, karena kita tidak bisa melihat masa depan, yang kita bisa lihat adalah mengaca pada masa lalu. Jadi sebetulnya gitu, kita hanya melihat masa lalu untuk memperkirakan pasar ke depan, seperti itu. Kenapa kita penting membaca masa lalu? Dalam dunia real juga begitu. Kalau kita di pasar jualan cabai pun harus lihat masa lalu dong. 1 hari, 2 hari, minggu kemarin, setiap hari Senin itu ramai atau tidak, Selasanya bagaimana, Rabunya bagaimana, Kamisnya bagaimana. Dari situ kita bisa mengetahui pasar yang sesungguhnya. Hari ini 16 Agustus jam 8.05 lokal. Kemudian GMT-nya jam 4.05. GM itu untuk jam MetaTrade ya, jam forex-nya. Bayaran hari ini adalah 26.371. Kalau melihat historicalnya di 1 bulan terakhir kita masih minus 9.000. Nah, saya mau punya target recovery. Target recovery ya, coba hari kemarin, hari ini kan tidak ada, belum ada. Last week-nya adalah minus 4.000, tapi secara totali kita 9.600 harus kita recovery. Karena kegagalan saya kebanyakan di Nasdaq 100, saya tetap akan mencoba recover lewat Nasdaq juga. Mungkin ini juga yang paling favorit juga ya, sepertinya, karena saya sering di sini. Kalau H1-nya sedang nggak bisa ini karena ada lompat dari hari Minggu kemarin, Jumat ke hari Seninnya, dia lompatnya terlalu tinggi, jadi nggak bisa. Oke, saya akan menggunakan H4 karena H1-nya nggak tahu kenapa ngecok. Nah, ini kira-kira dalam beberapa hari ke depan naik atau turunnya. Mungkin kalau harian masih tetap, kalau tren besar, ini tren besar ya, mulai dari tanggal 15 Juli sampai 15 Agustus itu 1 bulan. Udah jelas-jelas secara visual dia tetap naik visualnya. Nah, sekarang ini satu garis ini dari sini sampai ke sini, ini adalah tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 4 hari ya, 4 hari kerja. Kemudian di sini kita langsung ke tanggal 15 karena libur. Ya, ini seminggu lah ya, seminggu 5 hari kerja. Kalau ngelihat pola mingguan itu kita
kita lihat di setiap awal minggu dia sempat naik sedikit, kemudian di hari kedua dia turun, baru dia naik lagi dan naik gitu ya, pelan-pelan turun di hari Rabu atau Jumat. Ini juga pola yang sama, satu hari Senin, hari kedua, hari ketiga sampai keempat turun, walaupun sempat naik di sini ya karena hari Jumat. Kemudian minggu sebelumnya juga demikian. Ini juga sempat naik sedikit, kemudian dia turun, bahkan dia terjun, kemudian dia naik lagi di datar di minggu terakhir. Ini juga sama, naik datar di minggu terakhir. Ini malah anjlok terus ya minggu sebelumnya. Ini juga sempat sama, walaupun gerakannya tidak ini, sempat naik di minggu hari kedua turun, hari ketiga naik dan mulai dapat. Melihat pola-pola masa lalu, karena kita tidak bisa melihat masa depan, yang kita bisa lihat adalah mengaca pada masa lalu. Jadi sebetulnya gitu, kita hanya melihat masa lalu untuk memperkirakan pasar ke depan, seperti itu. Kenapa kita penting baca masa lalu? Dalam dunia real juga begitu. Kalau kita di pasar jualan cabai pun harus lihat masa lalu dong. 1 hari, 2 hari, minggu kemarin, setiap hari Senin itu ramai atau tidak, Selasanya bagaimana, Rabunya bagaimana, Kamisnya bagaimana. Dari situ kita bisa mengetahui pasar yang sesungguhnya. Kita tidak mungkin dong menerka besok pagi pasti ramai. Tidak bisa begitu. Paling tidak kita bisa melihat masa lalu setiap hari Senin atau Selasa, seperti apa mereka para pelanggan kita masuk ke warung kita. Tanggal juga menentukan, tanggal 1 sampai tanggal 30 pasti berbeda. Nah, kebetulan pola ini saya coba ambil hariannya, karena saya harus menentukan jalan di sini ya. Saya itu akan entry dengan beli atau sell. Kalau melihat pola di sini tanggal 15 jam 1 dia udah turun, masih di tanggal 15. Dan di sini tanggal 15 berubah tanggal 16 hari ini. Kalau pola masa lalu adalah hari kedua turun. Kemudian ini pagi-pagi saya coba akan beli, kemudian malam nanti kita sellnya mungkin malam nanti. Seperti itu. Nah, penurunannya kita lihat berapa pip ya rata-rata. Kalau penurunan di hari kedua biasanya tinggi juga guys, sekitar 40 ribuan, karena hariannya ini 40 ribu hariannya. Ini harian sekitar 43 ribu, ada 8 kali 4 jam. Sebelah sini ini kurang ini ya, ini sempat naik sebentar tapi tidak bisa, dia turun sedikit, tetapi sama 30 ribuan juga. Ini
tanggal 1, tanggal 2 nya dia turun ya, benar kan di situ kan, tanggal 2 dia turun. Oh, dia dari sini dia hariannya 17.000 aja, dia nggak sampai malahan. Sampai sini dia naik ya, tapi turun itunya, cuman nggak signifikan. Oke, berarti kalau dari sini anggap aja kita mau turun karena di hari kedua, saya akan mencoba turun di kira-kira maksimum berarti 20.000 ya. Kalau rata-rata 20.000 rata-rata sih di sekitar ini, tapi mungkin saya akan mencoba membatasi penurunan sampai belasan ribu di sini. Sepertinya di sini. Oke, ini adalah time frame H4. H1 nya turun ya, sama dari kedua. Nah, saya targetnya dia akan turun sampai segini di 22.000 pip, nggak salah. Coba kita lihat lagi. 15.000 ya, karena harian rata-rata 20.000 ya, kita ambil di 12.000 saja lah, tetapnya 10.000 sebetulnya separohnya. Kira-kira di sinilah ya. Di sini 11.500 untuk turun hariannya, tapi posisinya hari ini kan sudah sampai di sini pagi ini untuk menyentuh sisa lagi 9.000-an sisanya, 9.000 pip. Jadi kemungkinan saya akan tetap sell di sini. Kita sell, kemungkinan saya tidak ada 26.000. Kalau misalkan 10% nya adalah 2.600 maksimal ya, maksimal 2.600 itu 10% dari total equity yang kita punya, total balance ya, total equity lah yang penting 26.000 Kalau Nas ini satu lot barangkali ya, kita coba dulu guys. Saya lupa yang ngitungnya gimana ya. Kalau satu Nas itu setiap satu lot adalah 3.000 guys, 3.000 setiap satu lot Nas. Untuk kali ini ada 3.000, jadi 3.000 itu langsung positif guys. Jarang-jarang padahal. Margin levelnya masih 800%. 100% yang uang kita beli tadi, masih ada 23.000 lagi untuk belanja atau recovery nanti. Misalkan dia sudah harusnya turun, ternyata dia naik, nanti kita bisa jual beli jika nanti pada saat floating di opening New York jam malam nanti
untuk pembelian naik dan turun secara cepat. Jadi untuk scalping ada sisa ya. Kali ini pagi-pagi saya biarkan 10% saja. Dia lebih dari 10% ya, karena 10% nya kan 30.000 harusnya. Tapi nggak apa-apa, lebih 10% dikit. Kemudian targetnya berarti saya taking profit nanti di sinilah ya. Kalau melihat candle H1 ini dia akan turun sampai paling tidak segini, kemungkinan baru dia akan mantul. Tapi saya nggak akan coba banyak-banyak dulu. Saya di 13.555. Coba TP di 13.555. Oke, disinilah kira-kira akan taking profit. Saya atur dulu TP-nya di panah ini ya, biar nanti kalau TP ini kan masih ada. Kita TP di sini. Apakah tersentuh atau tidak TP-nya? Sekarang berapa bisa kita dapetin? Nah ini sebetulnya kalau kita mau ambil profit beberapa bisa guys. Dia akan bergerak paling tidak sampai sini, dia akan mantul naik lagi. Jadi kita ambil TP di situ bisa beberapa dolar. Ini 73 dolar dari 3.000 kecil, tetapi kalau investasi kita modal 30 atau sekitar 40 juta 45 juta, pagi-pagi sudah dapat 1 juta ya, tinggi lah gitu. 84 guys. Oke, saya akan biarkan walaupun ini karena ada kemungkinan minus pasti ada, pasti dia akan mantul, sudah pasti ya. Jadi dia akan berjalan biasa. Halangan itu kan selalu ada. Ini halangan H1, kita halangan M30 seperti ini. Halangan pertama adalah yang barusan di kisaran sini, kemungkinan dia akan mantul dulu, naik dulu. Bisa naik ke sini, bisa naik ke sini, mantul. Tapi jika berhasil tembus yang ini, dia paling tidak akan sampai sini di halangan kedua. Kemudian dia akan mantul naik lagi. Kemudian nanti halangan ketiga, mantul naik lagi. Terus di sini. Nah, target itu kan dia di sini. Karena nih halangannya cukup besar, di sini juga halangan, ini halangan naik. Setiap dia yang naik kemudian dia turun, dia ini halangan untuk naik. Jadi kalau dia pun mantul, sebenarnya paling enak di sini. Karena untuk sangat mantul dia di sini, untuk naik mantul ke atas lagi kan lumayan berat di sini. Dia akan mencoba turun. Kalau di sini mantul naik ke atas, karena di sini pendek, dia akan lebih gampang bablas ke atas lagi. Tapi kalau udah lolos dari sini sih udah dapat profit guys, karena ini berat juga nih kalau sudah turun ke sini, ke area sini. Untuk mantul ke atas itu bisa tapi agak berat gitu, kecuali floatingnya mungkin kalau sore nanti bisa jam
London buka sampai New York buka mungkin bisa. Perkiraan belum. Jadi kita sudah tetapkan di sini untuk taking profitnya. Biasanya sebetulnya di sini sudah cukup ya. Perhitungannya sekarang ini $50 anggap aja. $50 itu adalah ini di sini ya. Lah kemana deh? Di sini di garis pembelian tadi. Nah di sini sekarang profit 47. Dan yang merah ya. Turun. Berarti sekitar di sini tadi 50. Betul, kemungkinan di sini. Oke. 500 pip artinya $50. Oke. $50 itu 500 pip. Berarti kalau target saya adalah seperti di sini, targetnya tadi 9.000 pip. 9.000 pip berarti dibagi 50 guys. Dibagi 500 ya, dibagi 500. Ini $50. $50 itu di 500 pipan, 500 pip. Susah saya hitungnya, belum bisa nih ngitung dari kemarin. Nah di sekitar sini dia dapat $50. 500 pip artinya kalau itu ya hitungnya 9.000-an ya dibagi 500, 18 kali $50 ya $900 kalau dia menyentuh TP yang kita targetin segitu. Nah, bisakah dia hariannya seperti itu? Kalau hariannya mungkin nggak kena, tapi kalau mingguan harusnya kena. Ini lagi-lagi nggak bisa satunya, 4 deh. Segitu ya penurunan. Ini adalah penurunan harian tinggi guys, 11.000 loh. 15.000 yang sebelah sini. Dari sini ke sini 2.000 juga tinggi, belasan ribu ya. Tapi kan kita sudah pada posisi 2000 turun. Ya di situ ya untuk hariannya. Nanti kita coba sampai jam-jam 9 kali apa jam habis maghrib lah ya, sampai mana dia kekuatannya. Oke lah, nggak apa-apa. Karena penurunannya pelan, dia nggak akan kenceng.
untuk satu hari ini. Ya itu saja, nanti akan recordingnya dilanjut pada penutupan sore. Seperti apa? Apakah dia dapat turun atau dia malah naik ke atas? Apakah saya akan kasih cut loss? Sepertinya sih lebih baik dikasih cut loss ya. Kalau tadi mana tadi ya? Ini ya. Ya, kita kasih cut loss di 6 ribuan atau sekitar $60. Mana tadi dibeli? Ini kayaknya. Tuh, udah mantul kan? Kembali lagi minus 2. Oke, saya akan coba kasih cut loss di $100, berarti di 10.000. Gedean guys, bener segini tadi 8.700. Wah, tinggi juga cut lossnya, 1:2. Kalau mau cut loss itu soalnya ini sell kalau nggak pernah melawan tren bisa minus jauh. Tapi biarkan dulu, nggak usah di cut loss ya. Kalau cut loss kita langsung rugi di tinggi juga soalnya guys, ke sini. Kemungkinan akan sampai sini mantul ke bawah, walaupun bablas di sini di 4.800 sini. Bisa naik ke sini lah kira-kira floating, kemudian dia akan turun balik. Jadi sekedar untuk ngambil dana kita gitu ya. Dana kita kesentuh di situ. Padahal nanti kemudian dia akan turun lagi, kan kita rugi. Oke, sebentar biarkan, kan udah terlalu tinggi. Kalau cut lossnya di $500, sementara kita cari profit 900, 1:2. Bener sih sebenarnya. Kalau mau kita disiplin di situ ya situ maksimal. Tapi kan kita perkirakan jangan sampai kesentuh juga. Oke, biarkan dulu, tidak usah ada cut lossnya ya. Kita sudahi dulu recordingnya, lanjut nanti setelah sore. Ya, akhirnya setelah hari ditinggal pada hari ini today ini dapat 4.827. Oke, berarti tinggal 4.800 untuk recovery. Kira-kira kalau tetap konsisten paling enggak 2 kali lagi ya, 2 hari gitu ya, itu sesuai analisisnya. Kalau kita lihat tadi di H ada ini, H1 nya ngewo begini nih, nggak bener nih. Analisisnya adalah pagi tadi kita di sini ya, mulai dari sini seharian nggak kemana-mana, kemudian baru anjlok di sekitar sini dia mulai bergerak kalau nggak salah ya. Dia turun sesuai dengan ekspektasi, walaupun tadinya saya di sini, kemudian
Jadi sini saya tutup karena takut juga ya gitu, was-was juga. Nah tapi ternyata betul sampai sini malahan, dan kemudian naik lagi. Betul sesuai dengan technical analysis yang sudah saya jelaskan tadi di awal, dapat memang seperti itu. Dan inilah perjalanannya. Kita coba lihat untuk NAS 100 karena kita tetap di NAS 100 ya. Untuk hari ini saja. Mungkin kita dari mulai profit yang ini, yang terakhir tadi. Yang ini. Betul ya, ini. Yang paling akhir tadi sih nggak sempet record karena naik motor ditinggal. Dan minus hari ini cukup besar juga, 500, hampir 1.500 lah ya minusnya. Jadi sebetulnya kalau ini tidak ada kesalahan di awal-awal tadi, mungkin sudah 6.000-an untuk recovery. Oke, itu guys, jadi hasilnya part kedua. Nah untuk detail recording tadi, bagaimana saya bisa mendapatkan segini banyaknya, cetok, nanti ada di video selanjutnya ya. Saya selipkan di deskripsi aja deh, supaya nggak terlalu panjang ini video. Ya guys, itu saja untuk mencabar tantangan recovery yang sudah hangus di 12.000 US dollar. Kemarin saya dimodalin pakai uang demo adalah 36.000, dan sekarang kerugian tinggal 4.000. Kemarin sih banyak sekali ya teman, ini saya coba cabar untuk recovery. Bisakah saya mengembalikan kerugian itu? Oke, mudah-mudahan kalian bisa mempelototi apa yang saya analisis dan bagaimana saya cara melakukannya. Coba kalian perhatikan betul-betul bagaimana saya menjelaskan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau tidak paham silahkan kalian tanyakan di kolom komen. Terima kasih. Kita lanjut ke part ketiga untuk merecovery sisanya 4.800. Terima kasih dan bye bye.